Apa beda utang zaman Pak Harto dan sekarang? Zaman Pak Harto seluruh utang itu adalah pinjaman luar negeri. Nggak keluarkan surat utang, nggak, no. Karena zaman Pak Harto ingin membalikkan kebijakan Orde Lama yang kerjanya nyetak uang terus. Makanya inflasinya tinggi, ya, cetak uang gitu. Jadi nggak disiplin. Ya seperti Jokowi ini nggak disiplin. Dia bangun ibu kota, mau jadi apa katanya, tuan rumah Olimpiade. Ibu kota belum beres nih, udah mau tuan rumah Olimpiade. Uangnya dari mana? Ya cetak uang aja gitu. Kalau kurang gaul, ya nggak ketularan. Seberat itu. Maksudnya kurang gaul gimana sih? Misalnya ya Singapura, ekspor Singapura itu lebih besar dari produksi ekonominya. Jadi ekspor Singapura 170% dari PDB. Bayangkan 170%. Kita cuma 20%. Jadi katakanlah ekspor kita 0, pengaruhnya cuma 20%. Kalau Singapura, ya langsung ekonomi dunia turun -2, Singapura -5 gitu. Karena ekspornya hampir 2 kali lipat dari produksinya. Kenapa? Kok ekspornya bisa lebih banyak yang diproduksi? Karena dia transshipment ya. Indonesia ekspor Singapura, Singapura ekspor lagi gitu. Jadi itu. Kedua, penanaman modal asing langsung, kan investasi namanya. Kalau bahasa Melayunya pelaburan. Sering diucapkan oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim, insya Allah ekonomi Malaysia akan bangkit lebih cepat daripada Indonesia karena confidence-nya gitu ya. Anwar diharapkan, yang antri nelfon dia. Kemarin saya lihat lagi press conference gitu, Erdogan telepon. Dia biarkan, biar semua kelihatan gitu. Melihat mengharapkan kerjasama yang lebih erat lah ya, karena ada hubungan emosional gitu ya. Kalau dua perdana menteri sebelumnya kan enggak punya reputasi lah ya, seperti Dato' Anwar. Kebetulan anak tertua saya beri nama Anwar Ibrahim, jadi saya juga diselamati oleh banyak orang karena anak saya namanya Anwar. Waktu Haul Chandra datang, ya. Kita ketemu terakhir di sana. Pidatonya juga bagus. Jadi ada hope gitu. Nah di Indonesia hope-nya itu yang nggak ada. Nah jadi kembali ke resesi, ekonomi Indonesia itu kurang gaul. Waktu ekonomi dunia merosot minus tahun 2009, itu ada krisis keuangan global kan. Lehman Brothers bangkrut. Amerika bangkrut ya sektor keuangannya. Ekonomi Indonesia tumbuh 4,6 karena kita tidak memiliki bank-bank kita, sektor keuangan kita nggak punya instrumen-instrumen ribawi yang canggih itu, nggak ada. Jadi misalnya kita KPR, saya pinjem nih ke bank untuk kita ke bank pinjam untuk kredit rumah, namanya KPR kan. Nah itu dalam bahasa Inggris mortgage loan. Jadi utang untuk mortgage perumahan. Nah ya sudah, kita tekan surat utang sama banknya, udah ditunggu sampai setiap bulan kita bayar. Nah kalau di Amerika surat utang saya itu oleh bank dijual lagi di pasar sekunder. Ini Faisal ini punya utang ke saya jual ya utang Faisal ke kamu, terus sampai lipat-lipat kali, sehingga namanya subprime mortgage. Nah kalau ada shock itu semua kena. Nah di Indonesia nggak ada subprime mortgage, nggak ada toxic asset gitu, aset beracun nggak ada. Kenapa? Karena sektor keuangan kita itu sepertinya parit gitu. Jadi kalau kita mainnya di parit kan kita nggak bakal tenggelam kan.
Kalau kita mainnya di samudera lautan sana, baru tenggelam gitu. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, enggak. Karena kita belum punya mainan seperti itu. Baru 51% rakyat Indonesia punya akun di bank, baru 51%. Nah, jadi saya ingin sekedar menggarisbawahi apa yang terjadi di dunia. Dan buruk-buruk Indonesia itu keburukannya kecil. Tapi kalau ekonomi dunia pulih, Indonesia pulihnya belakangan. Gitu. Nah, ekonomi dunia itu pulih dari COVID, ya, pulih dari COVID. Waktu COVID itu minus 3,1 ekonomi dunia itu, resesi kan, resesi. Tapi 2022 itu 2020 ya. 2020 minus 3,1, 2021 udah positif 3,2. 6,0 gitu. 6,0. Nah, jadi cepat gitu. Cepat. Nah, Indonesia waktu mana sih Indonesia? Indonesia kan tadi dunia positif 6 tahun 2021, dari minus 3 positif 6. Indonesia dari minus 2 ke positif 3,7. Kan lama ya. Nah, pulihnya itu baru tahun ini. 5,7 kemarin itu diumumkan 5,7%. Lebih tinggi dari sebelum COVID yang cuma 5. Artinya Indonesia butuh waktu lebih lama. Itu yang resesi saya tinggalkan saja. Nanti kalau mau didiskusikan lebih dalam dengan sukacita tentu saja saya senang ya. Kemudian yang kedua, isu utang. Utang dilakukan oleh satu negara itu karena belanjanya lebih besar dari pendapatannya kan. Sama, kita juga gitu kan. Belanja lebih besar dari pendapatan, ya utang. Sebetulnya ada lagi pakai tabungan, tapi Republik ini kan hidupnya ugal-ugalan, tidak punya tabungan. Melanggar surat Yusuf ayat 4354. Surat Yusuf ayat 4354 itulah prinsip ekonomi Islam itu. Kalau keadaannya sedang baik, kalau panen kamu bagus, gunakan seperlunya, sisanya tabung. Itu kata Nabi Yusuf. Firman sebetulnya kan. Karena hidup ini naik turun. Sehingga 7 tahun dari sekarang, kata Nabi Yusuf, waktu terjadi paceklik kita nggak susah pakai tabungan. Nah, kisah Nabi Yusuf itu diikuti oleh Singapura, Norwegia, Timor Leste yang nggak ada negara Islamnya. Kita yang negara Islamnya nggak ngikut. Jadi di Singapura, kebetulan anak saya yang paling besar kerjanya di Singapura. Ayah kan kaya-kaya, nggak ada orang miskin di Singapura. Itu pun dikasih BLT. Yang dikasih BLT itu keluarga dengan pendapatan di bawah 100.000 dolar Singapura. 100.000 itu besar loh. Di bawah itu otomatis dapat BLT. Berapa? 2.000 dolar Singapura atau kalau nggak salah, saya lupa ya. Anak saya malam ini datang, nanti saya cek lagi. Di Kanada, anak saya yang kedua di Kanada baru dapat tax return gitu, jadi diakselerasi ya. Dia kan kerjanya sosial, bantuin korban AIDS dan narkoba. Kalau di sana tidak dipenjara, di sana itu rehabilitasi, dimanusiakan kembali gitu. Itu keahlian anak saya yang perempuan ini. Tapi masih dikenakan pajak dia kan. Nah, tapi setelah dihitung di akhir tahun, anak saya nggak boleh
dipajakin, dapat tax return $2.000. Ya itu rezeki Nabila lah, saya bilang. Yang nggak bisa ngasih karena ada yang ngasih gitu. Malaysia juga, Malaysia tabungannya namanya EPF, Employment Provident Funds. Jadi dipotong gaji pegawai kerajaan dan pegawai swasta. Jadi IPF-nya ada dua, pegawai kerajaan sama pegawai swasta, itu dipotong, tabung gitu. Jadi kita ya ada sih ya kecil lah, potongannya cuma 2%. Gimana kalau nabung 2% ya kita nggak, hari tua kita nggak bagus lah. Saya aja hari tua saya nggak bagus. Saya sudah pensiun saya cuma 3.400.000. Mana bisa menikmati hari tua. Jadi kalau kita pensiun itu, hari ini pensiun, besoknya kita harus kerja lebih keras. Jadi kapan istirahatnya kan? Iya, kalau 3,4 juta cukup buat gaji supir aja. Itu pun nggak cukup ya gaji supir. Nah, yang begini-beginilah yang kita tuntut. Tapi saya dengar dari teman-teman anggota DPR disitir surat Yusuf itu oleh Sri Mulyani pada pertemuan menjelang akhir pembahasan RAPBN 2023. Memang kita cobalah pengaruhi gitu. Ada adik kelas saya, murid saya, Budi Hikmat namanya, yang rajin campaign. Nanti kalau teman-teman, dia lagi sedang ambil S3, menjabarkan surat Yusuf itu, ya, konteksnya dalam ekonomi. Sudah banyak ditiru oleh ekonomi-ekonomi di dunia ini. Kita aja yang dablek sampai sekarang. Jadi kalau rezeki non-plok, wajib dihabiskan tahun itu juga gitu. Kalau lagi krisis gimana? Yang ngutang gitu. Kiatnya begitu. Nah, tabungan paling besar di dunia ini adalah pemerintah Norwegia, 1,4 triliun dolar. Jadi Norwegia kan kaya minyak. Jadi harga minyak tinggi dia jual. Kalau kita kan harga minyak tinggi kita hambur-hambur, ya. Subsidi BBM, harga minyak tinggi, yang menikmati subsidi BBM itu ya kita yang punya mobil sama motor. Orang miskin lah nggak punya sepeda motor. Dan ingat, BBM itu barang busuk, fosil, merusak kehidupan umat manusia. Jadi kita subsidi, kita promosi barang busuk, coba. Nah, oleh Norwegia, BBM-nya atau minyaknya dia jual harganya sekarang $90, yang dipakai di APBN-nya cuma 3%. Sisanya ditabung, namanya SWF, Sovereign Wealth Funds. Saudi punya, ya, negara-negara sekuler punya. Amerika nggak punya, tapi negara bagiannya punya. Supaya hidup kita dalam jangka panjang itu tidak gonjang-ganjing seperti roller coaster. Ya, everywhere sebagian besar seperti itu. Nah, oke, yang ngutang gitu. Kalau Indonesia rumusnya itu. Nah, apa beda utang zaman Pak Harto dan sekarang? Zaman Pak Harto seluruh utang itu adalah pinjaman luar negeri. Nggak keluarkan surat utang, no. Karena zaman Pak Harto ingin membalikkan kebijakan Orde Lama yang kerjanya nyetak uang terus. Makanya inflasinya tinggi, ya, cetak uang gitu. Jadi nggak disiplin. Ya seperti Jokowi ini nggak disiplin. Dia bangun ibu kota, mau jadi apa katanya, tuan rumah Olimpiade. Ibu kota belum beres nih, udah mau tuan rumah Olimpiade. Uangnya dari mana? Ya cetak uang aja gitu kan. Tapi kalau kita pinjem kan ditanya uangnya buat apa? Oh buat tuan rumah Olimpiade, ya nggak bakal ada yang ngasih gitu. Jadi disiplinnya itu Bang. Jadi dipaksa disiplin. Pak Harto juga nggak mau disiplin, tapi nggak dapet. Ada persyaratan.
Kemudian kalau ekonomi Indonesia sedang susah, kita bisa lapor ke negara-negara pemberi utang itu. Kita lagi susah nih, mohon keringanan. Nah, keringanannya berupa pemotongan utang atau penundaan pembayaran utang. Forumnya ada, namanya Paris Club di Paris. Jadi ketemu deh tuh negara donor dengan negara yang sedang kesulitan. Oke, maunya apa? Itu biasanya dikaitkan dengan politik. Oke, tapi demokrasi harus dijaga, human right gitu-gitu. Yang namanya juga minta gini kan. Nah, sekarang 85% utang kita itu surat utang. Oke, 85% surat utang. 15%-nya lagi pinjaman seperti yang zaman Pak Harto dulu. Jadi pinjamannya makin lama makin kurang. Karena rese kalau pinjem tuh. Contohnya rese itu MRT. MRT itu pinjaman dari Jepang. Kalau kereta cepat pinjaman dari Cina. Bunganya kalau Cina itu 2%. Kalau Jepang 0,2%. Habis rese Jepang kenapa? Wah, harus begini lah, harus begini. Uang pinjamannya itu nggak masuk ke kas negara, langsung ke kontraktornya. Lihat manajemen pembangunan MRT kan bagus banget, hasilnya bagus banget. Sekarang kereta cepat kita nggak tahu seperti apa, rese gitu. Nah, pemerintah kan terdiri dari para politisi dan teknokrat yang makin gampang korupsi kan, karena KPK-nya udah dilumpuhkan gitu. Nah, kalau sama Cina cincainya gampang. Saya dengar sih untuk MRT itu katanya uangnya udah bertaburan kemana-mana.